baru aja beberapa minggu lalu dirilis dan gue udah pernah punya kesempatan untuk nyobain dua HP terbaru Vivo yaitu V20 dan V20 SE. Dan setelah gue cobain juga ternyata hasilnya nggak beda jauh, so review kali ini gue gabungin aja kali ya. Ada harga, ada rupa. Mungkin itu kalimat yang pas buat ngegambarin perbedaan desain antara Vivo V20 dan V20 SE. Walaupun build quality-nya sama-sama bagus, tetap aja desain V20 itu lebih sedap dipandang. Perpaduan back cover kece, sunset melody, plus warna yang bisa berubah-ubah, sukses bikin orang-orang noleh lebih lama waktu gue pakai HP ini di tempat umum. Selain itu, kalau sama-sama digeletakin, dimensi Vivo V20 juga lebih tipis dibandingin V20 SE. Buat material bodinya, Vivo V20 ini dari bahan kaca dengan finishing matte yang nggak gampang ninggalin bekas sidik jari berkat teknologi AF Vacuum Coating. Nah, kalau V20 SE ini dari bahan polikarbonat dengan efek-efek mirip kaca gitu, tapi karena finishingnya glossy, sidik jari jadi gampang nempel. So, secara keseluruhan sih gue lebih suka desainnya si V20 ini. Tapi gue nggak bilang kalau desain V20 SE ini jelek ya, enggak. Tapi gimana ya, kalau desainnya V20 ini tuh bener-bener berkarakter dan bener-bener nandain kalau dia tuh V20 banget gitu loh. Gimana sih? Buat handling sama-sama oke dan nyaman digenggam menurut gue. Terus pas udah pakai casing bawaan, feel megang V20 dan V20 SE ini hampir nggak ada bedanya. Selain itu, penempatan tombol-tombol juga sama di sebelah kanan, kalau port-port penting itu adanya di bawah. Yang jadi pembeda paling letak kartu SIM-nya aja, dimana si Vivo V20 ini adanya di sebelah kiri dan Vivo V20 SE adanya di atas. Kedua HP ini sama-sama punya slot kartu yang bisa nampung 2 kartu SIM plus 1 microSD dedicated. Sayangnya, keindahan body dari Vivo V20 series ini nggak sebanding sama desain layarnya. Kedua Vivo V20 series ini sama-sama pakai desain water drop di tengah layarnya. Tapi walaupun desain layarnya agak jadul, spek layarnya ini cukup wah. Vivo V20 sama Vivo V20 SE sama-sama punya layar AMOLED 6,44 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel dan aspek rasio 20:9. Menurut gue, layarnya sukses nampilin warna dengan kontras dan ketajaman yang cukup bagus. Bahkan waktu dipakai di bawah sinar matahari langsung, tulisan dan gambar-gambarnya masih kelihatan jelas. Fitur-fitur penting kayak eye protection, dark mode, sampai atur screen color tetap ada. Dan di sini gue juga bisa ngaktifin layar on display di kedua HP ini, walaupun pilihan gambar jamnya masih belum banyak. Karena pakai layar AMOLED, otomatis sensor fingerprint pindah ke dalam layar. Akurasi dan kecepatan fingerprint under display-nya menurut gue sih biasa aja. Tapi kalau misalnya mau yang lebih cepat bisa langsung tambahin face unlock-nya. Gue sendiri lebih suka face unlock sih dibanding fingerprint. Waktu pertama kali dirilis, Vivo V20 series ini udah pakai UI terbaru mereka, yaitu Vantage 11 berbasis Android 11 untuk V20 dan Android 10 untuk Vivo V20 SE. Menurut gue, Vantage 11 ini bawa perubahan yang cukup besar dan kayaknya bakal disukai orang-orang, termasuk gue. Dimulai dari hal simple dulu, kayak akses notifikasi dan control center. Kalau misalnya dulu dia akses dari bawah, sekarang keduanya bisa diakses langsung dari atas kayak Android kebanyakan. Terus buat akses app drawer juga lebih gampang karena tinggal swipe aja ke atas. Ganti-ganti tema, wallpaper, dan font tetap ada dengan pilihan yang makin banyak. Mau yang berbayar atau gratis tinggal dipilih sesuai selera. Overall, mirip-mirip kayak stok Android dengan sedikit kostumisasi khas Vivo. Tapi kalau gue sih lebih suka yang kayak gini ya, karena kelihatan lebih simple dan user-friendly. Nah, kalau hardware-nya, kedua Vivo ini sama-sama ditujukan untuk segmen mid-range. Vivo V20 pakai SoC 8 nanometer, Snapdragon 720G yang ditandem sama GPU Adreno 618, RAM 8GB, dan memori internal 128GB. Terus, kalau Vivo V20 SE ini pakai SoC 11 nanometer, Snapdragon 665, Adreno 610, RAM 8GB, plus 128GB. Biar lebih gampang bandingin performanya, gue udah jalanin Antutu benchmark versi 843. Hasilnya, Vivo V20 dapat skor 279 ribuan dan V20 SE skornya 185 ribuan. Berasa banget jomplangnya, beda skornya hampir aja 100 ribu poin.
Kalau buat pemakaian gue sehari-hari sih sebenarnya nggak ada masalah ya, dipakai buat chatting, nonton, sosmed, dan multitasking sih oke-oke aja. Tapi kalau udah dipakai buat main game, baru berasa. Misalnya PUBG Mobile di Vivo V20 support sampai HD High atau Smooth Ultra. Tapi kalau di Vivo V20 SE cuma mentok di Smooth High atau Balance Medium. Perbedaan lain di antara kedua Vivo V20 series ini ada di baterai. Vivo V20 punya baterai 4000 mAh dan Vivo V20 SE itu baterainya 4100 mAh. Selama pemakaian, rata-rata kedua HP ini nggak bisa tahan seharian karena emang pemakaian gue agak berat. Jadi, misalnya gue cabut casan jam 8 pagi, dia baru minta ngecas lagi sekitar jam 3 atau 4 sore. Itu buat pemakaian kayak sosmed, chatting, nonton, atau main game ya. Tapi kalau HP-nya lebih jarang dipakai tentu bakal lebih awet. Untung aja Vivo ngasih kepala charger 33 watt flash charge yang bikin ngecasnya lebih cepat. Buat ngisi baterainya sampai penuh ini rata-rata nggak sampai 1,5 jam kok. Satu fitur lagi yang cukup penting di HP zaman sekarang adalah NFC. Jadi kedua HP ini sama-sama udah punya NFC, cuma khusus yang V20 fungsi NFC-nya itu sedikit lebih canggih. Di Vivo V20, NFC-nya nggak cuma bisa dipakai buat lihat saldo atau top up kartu elektronik aja. Ada juga fungsi lainnya yang menarik yang bisa duplikasi kartu akses. Jadi V20 ini bisa jadi pengganti kartu akses yang biasa dipakai di pintu gedung kantor, rumah, atau apartemen. Makanya disebut NFC Multifunctions. NFC Multifunctions Vivo V20 akan ngerekam kartu akses tadi dan sebagai gantinya nanti gue tinggal langsung aja tempelin handphone ke pintu, nggak usah pakai kartu lagi. Canggih kan? Nah, kalau soal kamera, Vivo V20 dan V20 SE sama-sama punya 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Di Vivo V20, kamera utamanya itu 64 megapiksel night kamera f1.9, kedua 8 megapiksel f2.2 multi-mode kamera dengan kegunaan super wide angle, super makro, sama depth kamera. Dan terakhir 2 megapiksel f2.4 mono kamera. Kalau konfigurasi kamera Vivo V20 SE ini yang pertama itu 8 megapiksel super wide angle dan super makro kamera f2.2, 2 megapiksel depth kamera f2.4, dan yang terakhir lensa utama 48 megapiksel f1.8. UI kameranya 11-12 lah ya antara V20 dan V20 SE. Cuma di beberapa mode emang fitur kamera V20 lebih banyak. Salah satu fitur unik yang ada di V20 adalah motion autofocus. Jadi pas ngambil gambar atau video, V20 bakal fokus otomatis ke mata, body, dan objek tertentu. Buat hasil kameranya menurut gue udah cukup bagus, apalagi kalau misal buat diposting ke sosmed. Foto-foto yang gue suka ada di scene HDR, di mana Vivo V20 series sukses bikin gambarnya jadi kelihatan lebih hidup dan kayak warna. Kalau dibandingin antara foto V20 dan V20 SE, menurut gua beberapa scene emang lebih bagus V20, terutama di bagian shadow dan highlights. Kalau mode potret atau bokeh sih masih cukup oke lah, walau menurut gua sih masih ada beberapa miss, khususnya di objek yang kecil-kecil kayak tali tas begini. Sisanya cukup rapi. Kalau buat mode malam dengan kondisi yang sangat gelap kayak di gunung, sayangnya Vivo V20 series masih belum bisa nangkep gambar apa-apa alias cuma hitam aja. Tapi kalau misalnya ada lampu-lampu sedikit sih gue akuin cukup oke. Buat kamera depan V20 ini resolusinya 44 megapiksel f2.0. Kalau V20 SE kamera depannya 32 megapiksel f2.0. UI dan mode kameranya mirip-mirip, cuma di V20 ini motion trackingnya juga bisa dipakai. Jadi pas kita selfie otomatis ada tanda fokus yang ke mata. Disebutnya 44 megapiksel eye autofocus. Hasil foto selfie-nya oke, bahkan di scene HDR backlit, background-nya masih tetap kelihatan
kelihatan jelas. Buat foto-foto potret bokeh juga lumayan rapih. Untuk super night selfie-nya juga jelas karena V-series dari Vivo memang selalu ngasih yang terbaik untuk urusan selfie. Ada tambahan baru untuk super night selfie-nya, yaitu Selfie Soft Light Band, di mana feature ini bisa memberikan cahaya lebih natural untuk selfie di malam hari. Nah, kalau video, V20 dan V20 SE sama-sama support sampai 4K 30fps atau Full HD 60fps. Cuma di V20 lebih canggih karena ada ACE fitur Super Anti-Shake yang bikin hasil videonya jadi lebih stabil dengan steady face selfie videonya. Buat video selfie-nya, V20 SE cuma Full HD dan V20 itu lebih canggih karena support sampai resolusi 4K. Sama ada fitur steady face yang bikin muka kita jadi lebih stabil dan fokus. Ada juga opsi dual video yang bisa ngerekam kamera depan dan belakang sekaligus yang bisa diganti juga formatnya jadi picture in picture. Kita juga bisa nyalain super wide angle kameranya untuk perekaman kamera belakang. Dan ini dia hasil kamera belakang dari Vivo V20. Dan ini adalah hasil untuk perekaman video dari kamera depan V20 yang non steady face. Kayak gini. Yang ini yang paling ditunggu-tunggu yaitu hasil perekaman video dari V20 yang steady face. Lebih stabil. Lebih zoom. Halo guys, ini hasil video dari perekaman Vivo V20 SE. Gimana? Kalian bisa lihat? Berjalan. Ini adalah kamera depan dari V20 SE. Seperti ini. Dan tapi dia nggak ada steady face-nya. Jadi inilah dia ada. Di Indonesia, Vivo V20 itu harganya Rp4.999.000 dan Vivo V20 SE harganya Rp3.999.000. Dengan harga yang berbeda 1 juta, menurut kalian worth it-an mana? Kalau menurut gue sih, kalau gue itu bakal lebih milih V20 sih karena dengan prosesor terbaru dan setup serta hasil kamera juga lebih bagus dan perekaman videonya itu lebih stabil. Tapi kalau kalian sedang mencari smartphone yang mumpuni dengan harga yang kompetitif, kalian bisa nyobain V20 SE ini karena dia punya kamera yang oke, baterai oke, dan dilengkapi dengan 33 watt flash charge yang bakal kepake banget kalau kalian sibuk dan pengen semuanya serba cepat. Dan jangan lupa dia udah punya NFC.